Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview materi 1 sampai materi 6. Materi ke-1 yaitu tokoh-tokoh historiografi pada masa awal Islam, karyanya dan corak penulisannya. Historiografi Islam merupakan penulisan sejarah yang berkaitan dengan Islam yang ditulis baik oleh orang-orang Islam maupun yang bukan beragama Islam. Pada masa pra-Islam, historiografi Islam dimulai melalui budaya penuturan secara lisan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bangsa Arab, yakni melalui tradisi Al-Ayyam dan Al-Ansab. Namun, pada masa awal Islam mulai muncul tradisi penulisan yang ditandai dengan munculnya Al-Maghazi dan Sirah. Pada masa awal Islam, isi karya-karya sejarah hanya berorientasi pada Al-Maghazi dan Sirah. Seiring dengan perkembangan zaman, historiografi Islam terus mengalami kemajuan. Salah satu bukti dari adanya kemajuan tersebut adalah dengan semakin beragamnya isi karya-karya sejarah Islam. Adapun isi dari karya-karya sejarah tersebut meliputi nasab, biografi, geografi, dan kosmologi, astrologi, filsafat, dan ilmu sosial dan politik. Adapun isi karya-karya sejarah yaitu nasab dengan salah satu tokoh Al-Zubair ibn Bakar ibn Abdullah dalam karyanya Nasab Quraisy. Biografi dengan salah satu tokoh Bahauddin Abu Al-Mahasin Yusuf bin Rafi, karyanya An-Nawadir Al-Sultaniyah wa Al-Mahasin Al-Yusufiyah. Kemudian geografi dan kosmologi tokohnya Ibn Al-Adim dalam karyanya Tarikh Islam, Tahrik Al-Halab. Kemudian astrologi tokohnya Al-Yaqubi, filsafat tokohnya Ibnu Khaldun, judulnya Muqaddimah berisi tentang filsafat sejarah, dan ilmu sosial dan politik tokohnya Abu Ubaid Ibn Salam, karyanya Kitab Al-Amwal. Materi kedua yaitu fungsi-fungsi historiografi. Fungsi historiografi adalah untuk mendokumentasikan, selain itu untuk memaparkan data dan fakta mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lampau. Adapun bagian-bagian fungsi-fungsi historiografi yaitu fungsi genetis, fungsi didaktis, dan fungsi pragmatis. Fungsi genetis yaitu mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa. Fungsi didaktis yaitu mendidik atau memuat pelajaran hikmah dari suri tauladan. Fungsi pragmatis untuk melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Kemudian materi ketiga yaitu jenis-jenis historiografi di Indonesia. Jenis-jenis historiografi Indonesia terbagi menjadi 4 bagian yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional merupakan ekspresi kultural dari usaha untuk merekam sejarah. Kemudian historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Kemudian historiografi nasional merupakan penulisan sejarah Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan sesuai dengan visi negara Indonesia. Kemudian historiografi modern merupakan penulisan sejarah Indonesia pada zaman modern sekarang yang bersifat kritis dan telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian materi keempat yaitu tema-tema karya historiografi Islam pada masa awal. Adapun bagiannya yaitu Al-Maghazi berasal dari kata Ghazwah, ekspedisi militer, yang dari sudut pandang sejarah berarti perang dan penyerang militer yang dilakukan Nabi Muhammad. Kemudian Sirah, penulisan yang lahir dan aliran Madinah bersamaan dengan lahirnya Maghazi. Penulisan ini juga sesuai dengan metode penulisan sejarah. Landasannya jelas dan menggambarkan orientasi studi sejarah. Kemudian Asma al-Rijal, yaitu biografi dari para sahabat tabi'un dan tabi'al tabi'in, dan secara harfiah berarti nama-nama para tokoh. Salah satu karya Asma al-Rijal terpenting adalah kitab Ibn Sa'ad berjudul Kitab Tabaqat al-Kabir, merupakan karya paling awal diterima. Dan materi kelima, tema-tema karya historiografi Islam di Indonesia. Tema-tema karya historiografi Islam di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tema yang berkisar pada karya penulisan sejarah suatu objek dan tema berdasarkan periode. Tema yang berkisar pada karya penulisan sejarah suatu objek terbagi menjadi 5 bagian, yaitu karya penulisan sejarah lokal, karya penulisan sejarah umum, karya penulisan sejarah militer, karya penulisan biografi, dan karya penulisan sejarah.
Kemudian tema berdasarkan periodisasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu historiografi Islam periode awal, maksudnya agama Islam di Indonesia. Kemudian historiografi Islam periode perlawanan peristiwa terhadap kolonialisme. Kemudian historiografi Islam pada masa awal abad ke-20 dan historiografi Islam pada masa kontemporer dan memir. Materi keenam yaitu pandangan orientalisme terhadap Islam. Adapun pembagiannya yaitu motivasi akidah atau keagamaan. Faktor utama yang mendorong orang-orang barat mempelajari dunia timur adalah faktor agama terlebih dahulu. Kemudian motivasi ekonomi dan perdagangan. Di antara motivasi barat mengkaji Islam adalah dalam kerangka menerobos pasar perdagangan dunia timur. Dan kemudian politik penjajahan. Perang salib merupakan peperangan yang pada dasarnya memperdebatkan kekuasaan daerah yang semula dikuasai oleh kaum Kristen yang selanjutnya direbut oleh orang Islam. Kemudian motivasi ilmiah dan kebudayaan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kemajuan di dunia kota besar Islam yaitu Baghdad dan Andalusia. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.